warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada minggu ini Bu akan menjelaskan mengenai penyakit menurun pada manusia. Tolong disimak video berikut ini baik-baik. Penyakit menurun pada manusia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan, kecil kemungkinannya dapat diturunkan kepada keturunannya. Pertama, yakni penyakit hemofilia, yaitu darah sukar atau sulit membeku bila terluka. Yang kedua, yakni albino, yakni penyakit di mana kulit tidak memiliki pigmen atau zat warna. Yang ketiga, yakni buta warna, yakni penyakit yang tidak dapat membedakan warna. Selanjutnya, terdapat penyakit yang disebut dengan thalassemia. Apakah ada yang tahu apa itu thalassemia? Thalassemia yakni sel darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Tiap bulan harus melakukan transfusi darah. Yang selanjutnya yakni polidaktili, di mana jari berlebih, jari tangan atau jari pada kaki, biasanya ibu jari dan jari kelingking. Kepala botak, kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut dan licin. Hipertrikosis, di mana tumbuhnya rambut pada daun telinga, wajah yang berwarna hitam. Epilepsi, penyakit kejang-kejang. Anodontia, yakni orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Di sini ada gambar dari beberapa penyakit yang sudah Ibu sebutkan tadi. Pertama yakni hipertrikosis. Jadi banyak rambut di daun telinga dan juga di area wajahnya. Jadi bisa menutupi hidung, mata, dan juga bibir anak-anak. Selanjutnya ini ada gambar dari anodontia, yakni di mana manusia tidak memiliki gigi. Albino, di mana kulitnya tidak memiliki pigmen zat warna sehingga putih seluruh tubuhnya termasuk rambut. Terdapat itu sebelah kiri ada manusia anak kecil yang albino, sebelah kanan terdapat monyet yang albino. Jadi seperti itu anak-anak albino. Jadi seluruh tubuhnya kulitnya berbentuk putih. Orang albino rentan terhadap sinar cahaya matahari karena cahaya matahari mengandung sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya yakni polidaktili. Terdapat gambar. Nah, di situ yang paling atas sebelah kanan terdapat jari jempol yang berlebihan. Terus tangannya terdapat jari kelingking yang berlebihan. Jadi itu gambarnya anak-anak. Selanjutnya yakni kepala botak. Jadi kepala botaknya ini jadi tidak ada rambut sedikit pun yang tumbuh di atas kepala. Jadi kepalanya licin, putih, bersih, pelontos. Adalah bentuk darah dari manusia normal, yaitu sel darah merahnya berbentuk bulat pipih, sedangkan pada orang yang memiliki penyakit thalassemia bentuk darahnya seperti itu anak-anak, mirip seperti bulan sabit. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karier hemofilia. Bagaimanakah sifat anak-anaknya? Jadi jika karier berarti itu artinya wanita tersebut pembawa gen hemofilia. Sehingga kita jawab P, parental laki-laki disilakan dengan wanita karier, di mana normalnya genotip pada laki-laki X dan Y, sedangkan karier dengan hemofilia simbolnya X pangkat H di atas kali X. Jadi pada wanita normal itu XX, lelaki normal itu XY. Gametnya XY, wanita karier X pangkat HX. Lalu bagaimanakah keturunan anak pertamanya? Nah, kita buat tabel untuk menentukan keturunannya. Yakni sel gametnya yang atas XY, yang bawah XH, X. Jadi kita kalikan anak-anak.
atas kali samping X kali XH, maka hasilnya XXH. X kali X, maka hasilnya XX. Y kali XH, maka hasilnya yakni XH Y. Y kali X, maka hasilnya yakni XY. Jadi anak-anak, terdapatlah 4 kemungkinan keturunannya. Dari keempat keturunan tersebut, kita tentukan fenotipnya, yakni XXH, yakni wanita karir pembawa gen hemofilia, XHY, lelaki hemofilia, XX, wanita normal, XY, lelaki normal. Jadi kemungkinan anaknya itu 4 itu ada yang normal, ada yang sudah pasti dia terkena hemofilia, ada yang pembawa gen karir hemofilia. Dari sini ada yang tanyakan. Darah dibagi menjadi 4 anak. Golongan darah A, B, O, dan AB. Sifat keturunan pada golongan darah dibawa oleh protein isoagglutinin, sehingga simbolnya adalah I besar. Golongan darah A simbolnya IA, IA, dan IAI. Untuk golongan darah B, IB, dan IBI. Untuk golongan darah O, I kecil, untuk golongan darah AB, IA, dan IB. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan suatu contoh. Seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Ada yang tahu? Jadi kita menggunakan persilangan hampir sama dengan persilangan monohibrid. Kita tentukan parentalnya P, golongan darah A silangkan dengan golongan darah B, maka genotipnya IA atau I, IB atau I, gametnya yakni IA dan I kecil, yang satunya IB dan I kecil. Maka keturunannya bagaimana? Ini adalah tabel dari keturunannya. Maka terdapat 4 golongan darah keturunannya. Hampir sama kayak persilangan monohibrid, tinggal dikalikan aja atas kali samping. Maka genotip golongan darah anaknya yakni IAIB, golongan darah AB, IA sama I kecil, golongan darah A, IB sama I kecil, golongan darah B, dan I kecil yakni golongan darah O. Jadi persentase golongan darah anaknya 25% AB, 25% A, 25% B, dan 25% golongan darah O. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.